Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa kedokteran, pada kegiatan praktikum ini kita akan melaksanakan praktikum tentang traktus digestivus dan dinding abdomen. Setelah kegiatan praktikum ini, mahasiswa akan dapat mengidentifikasi anatomi kavitas oris dan dindingnya, mengidentifikasi anatomi pharynx, mengidentifikasi anatomi esofagus, mengidentifikasi anatomi ventriculus, mengidentifikasi anatomi duodenum, mengidentifikasi anatomi yeyunum dan ilium, mengidentifikasi anatomi cecum, mengidentifikasi anatomi appendix spermiformis, mengidentifikasi anatomi kolon, mengidentifikasi anatomi kanalis analis dan anus, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi dinding abdomen. Traktus digestivus atau saluran cerna terdiri atas kavitas oris, pharynx, esofagus, traktus gastrointestinalis. Traktus gastrointestinalis merupakan saluran yang terdiri atas ventriculus, intestinum tenue atau usus halus, dan intestinum crassum, usus besar. Dan yang terakhir adalah anus. Traktus digestivus dimulai dari kavitas oris atau rongga mulut, berlanjut menjadi pharynx, esofagus, ventriculus, duodenum, yeyunum, ilium, cecum, appendix spermiformis, colon ascendens, colon transversum, colon descendens, colon sigmoidium, rectum, canalis analis, dan anus. Ini adalah struktur dari kavitas oris yang terdiri atas vestibulum oris dan kavitas oris propria. Kavitas oris propria berbatasan dengan orofaring melalui suatu daerah penyempitan yang disebut dengan isthmus faucium. Jadi ini adalah isthmus faucium yang dibentuk oleh uvula atau palatomula, kemudian arcus palatoglossus, dan sulcus terminalis linguae. Isthmus faucium tadi merupakan pembatas antara kavitas oris propria di depan dengan orofaring di belakang. Ini adalah kavitas oris propria. Kemudian eksternal dari arcus dentalis ini adalah vestibulum oris. Dinding-dinding dari kavitas oris ini adalah di depan dibatasi oleh labium oris inferior dan labium oris inferior. Di lateral oleh buka, di atas oleh palatum durum dan palatum mole, dan di bagian bawah adalah diafragma oris atau dasar mulut. Labium oris superior, labium oris inferior, palatum durum, palatum mole, dan dasar dari kavitas oris, diafragma oris. Nah, diafragma oris ini dibentuk oleh suatu otot yang disebut dengan musculus mylohyoideus. Di atas dari musculus mylohyoideus ada otot yang disebut dengan musculus geniohyoideus. Jadi ini kalau kita melihat gambar otot secara skematis,
Ini merupakan dasar dari cavitas oris propria yang dibentuk oleh otot-otot yang disebut dengan musculus mylohyoideus. Di atasnya ada musculus genioglossus. Musculus genioglossus. Selain dari diafragma oris, dasar dari mulut diisi oleh lingua, diisi oleh lidah. Kalau lidah dielevasikan menyentuh palatum durum, maka kita bisa melihat facies inferior dari lingua. Pada facies inferior ini kita bisa melihat struktur yang disebut plica fimbriata, lipatan yang berkelok-kelok yang disebut dengan plica fimbriata. Kemudian pada struktur median terdapat suatu lipatan yang disebut dengan frenulum linguae. Di antara plica fimbriata dan frenulum linguae terdapat pena lingualis profunda. Kemudian di bawah dari facies inferior lingua kita bisa melihat struktur di sini yang kalau kita ikuti ke belakang dari frenulum linguae ada suatu tonjolan ini, atau kalau pada manusia yang hidup ada tonjolan di sini sepasang kiri kanan, ini disebut dengan caruncula sublingualis atau papilla sublingualis. Caruncula sublingualis merupakan muara dari glandula submandibularis. Kemudian dari caruncula sublingualis ini kita bisa mengikuti ke arah belakang lateral suatu lipatan mukosa yang disebut dengan plica sublingualis. Plica sublingualis ini atau di sini ini merupakan muara dari glandula sublingualis. Kemudian lingua sendiri, kalau yang ini adalah facies inferior, ini margonya, margo linguae, dan ini adalah apex linguae. Apex, margo linguae. Kemudian permukaan di bagian atas di sini disebut dengan facies superior. Facies superior. Sedangkan permukaan di sini karena menghadap ke orofaring disebut dengan facies pharyngealis. Di lingua ini terdapat suatu alur yang disebut dengan sulcus terminalis. Di median dari sulcus terminalis ini terdapat foramen cecum. Dengan adanya sulcus terminalis dan foramen cecum ini, maka lingua dibagi menjadi dua bagian. Di depan disebut dengan pars oralis, jadi 2/3 anterior di sini disebut dengan pars oralis. Sepertiga posteriornya disebut dengan pars pharyngealis. Bagian pars oralis adalah bagian yang terdapat di cavitas oris propria. Sedangkan pars pharyngealis adalah bagian yang terdapat di orofarinx. Jadi lingua ini merupakan struktur yang terdapat di cavitas oris propria dan orofarinx. Batasnya tadi adalah sulcus terminalis. Pada facies superior dari pars oralis lingua ini, kita bisa melihat tonjolan-tonjolan mukosa yang cukup mencolok. Ini adalah ada tonjol mukosa yang berderet tepat di depan, di anterior dari sulcus terminalis. Ini disebut dengan papilla vallata atau papilla circumvallata. Kemudian di sini terdapat juga tonjolan-tonjolan kecil yang berbentuk seperti jamur, dia tersebar di sini, tersebar kecil-kecil di sini.
disebut dengan papilla fungiformis. Papilla fungiformis, bentuknya seperti jamur di sini. Kemudian sisanya yang lain yang cukup banyak di sini seperti bledru, hampir menutupi seluruh permukaan dari fase superior pars oralis adalah papilla filiformis. Papilla filiformis. Kemudian pada margo linguae di dekat dari bagian bawah dari arcus palatoglossus ini terdapat lipatan mukosa yang berbentuk seperti daun yang disebut dengan papilla foliata. Papilla foliata. Sedangkan pada bagian pars pharyngealis di sini permukaan lingua ini berbenjol-benjol. Di sini bisa kita lihat permukaan ini berbenjol-benjol. Ini karena di bagian bawah dari submukosanya terdapat kelenjar limfa atau bagian dari MAC, mucosa associated lymphoid tissue, yang di sini disebut dengan tonsilla lingualis. Nah, ini adalah gambar dari otot-otot eksternal atau otot ekstrinsik dari lingua, yaitu musculus hyoglossus, ini musculus hyoglossus, kemudian yang ini musculus styloglossus, dan yang ini adalah musculus genioglossus. Musculus genioglossus. Pada bagian di sini lipatan dari arcus ini ya, palatoglossus, di sini terdapat otot yang disebut dengan musculus palatoglossus. Itu semua merupakan otot-otot ekstrinsik dari lingua. Ini gambar dari kadaver yang asli dari capitas oris. Capitas oris terdiri atas vestibulum dan capitas oris proprianya. Ada labium oris superior, labium oris inferior. Ada dasar mulut yang dibentuk oleh musculus milohyoideus dan musculus geniohyoideus. Kemudian ini adalah organ lingua, apex, facies superior, facies pharyngealis. Kemudian ini yang sangat mencolok adalah musculus genioglossus. Ini adalah palatum durum, palatum molar dengan pupulanya. Kemudian berikutnya adalah pharynx yang terdiri atas nasopharynx, oropharynx, dan laryngopharynx. Ini adalah struktur dari dinding faring dengan dinding posteriornya yang dibuka di bidang median. Kita bisa melihat ini adalah bagian dari nasopharynx. Di sini adalah oropharynx dan di sini laryngopharynx. Dengan struktur-struktur pembatasnya ada choana di sini. Kemudian di bagian depan berbatasan nanti dengan capitas oris propria adalah isthmus pausium. Dan berbatasan dengan laring ini yang disebut dengan aditus laringis. Pada oropharynx dan laryngopharynx ini kita bisa melihat struktur di sini agak memang sedikit gambar tidak terlalu jelas antara tepi posterior lingua dengan epiglotis. Di sini ada suatu cekung yang disebut dengan valicula. Kemudian pada struktur laryngopharynx, pada dinding lateralnya di sini ada suatu cekung yang disebut dengan fossa piriformis atau recessus piriformis. Kemudian pada pharynx ini terdapat otot-otot, ada yang berjalan sirkuler, melingkar, dan ada yang berjalan longitudinal. Otot-otot yang berjalan sirkuler dibentuk oleh musculus constrictor. Ada 3 musculi constrictores, yaitu
musculus constrictor pharyngeus inferior, musculus constrictor pharyngeus media, dan musculus constrictor pharyngeus superior. Sedangkan yang ini adalah musculus stylopharyngeus yang berjalan longitudinal. Serabut otot yang berjalan longitudinal pada faring ini ada dua, yaitu musculus stylopharyngeus dan musculus palatopharyngeus. Musculus palatopharyngeus kita bisa melihat kalau pada arcus palatopharyngeus ini dibuka, maka nanti terdapat otot yang disebut dengan musculus palatopharyngeus. Kemudian berikutnya adalah esophagus. Ini esophagus. Yang tergambar di sini adalah esophagus yang pastorakalis. Esophagus yang pastorakalis. Di sini kita menunjukkan ada organ-organ yang mendesak esophagus di sini. Jadi esophagus itu pada dinding lateralnya di sini didesak oleh arcus aorta. Desakan arcus aorta ini menimbulkan penyempitan pada dinding esophagus. Demikian juga pada dinding anteriornya didesak oleh bronchus primarius sinistra di sini. Nah, akibat desakan ini oleh dari arcus aorta di sebelah lateral sinistra dan oleh bronchus primarius sinistra di dinding anterior, maka pada esophagus di sini akan terdapat penyempitan yang disebut dengan angustia media. Jadi pada angustia media ini ada dua desakan, ada dua penyempitan yang bagian atas oleh arcus aorta dan penyempitan yang di bawahnya adalah oleh bronchus primarius sinistra. Sedangkan yang di sini pada saat melewati diafragma, penyempitan dinding esophagus disebut dengan angustia inferior. Angustia inferior. Sedangkan penyempitan yang di atas yang disebut dengan angustia superior ini terjadi pada junction antara laryngofaring dan esophagus. Jadi di sini laryngofaring dan esophagus membentuk penyempitan pada daerah A ini yang disebut dengan angustia superior. Di daerah sini angustia media dan di daerah sini angustia inferior. Kemudian ini kalau dinding perut dibuka, dinding abdomen bagian anterior anterolateralnya dibuka, maka akan tampak suatu derivat dari peritoneum viscerale yang cukup khas di sini adalah omentum maius, ya. Jadi ini omentum maius, ini merupakan lembaran ganda dari peritoneum viscerale. Omentum maius. Kemudian ini adalah menunjukkan struktur dari ventriculus, ya, ventriculus atau lambung. Ini yang kemudian berlanjut menjadi duodenum. Berlanjut menjadi duodenum. Batas antara ventriculus dengan duodenum adalah ini pilorus, ya. Kemudian kita juga bisa melihat di sini ada peritoneum viscerale yang tadi disebut dengan omentum maius yang ini. Kemudian antara hepar dan ventriculus ini ada omentum minus. Ada omentum minus. Pada omentum minus ini pada dinding bagian kanannya terjadi penebalan yang membentuk ligamentum hepatoduodenale. Ligamentum hepatoduodenale. Dan kalau kita telusuri lagi ke sebelah kanan, maka di sini ada suatu lubang yang disebut dengan foramen epiploicum. Lubang ini adalah merupakan pintu masuk ke dalam suatu rongga yang terletak di belakang omentum minus di sini. Rongga ini disebut dengan cavitas peritonei minor atau bursa umentalis. Kita bisa melihat ini ada penyidik yang dimasukkan ke cavitas peritonei minor. Sedangkan rongga di sini disebut dengan cavitas peritonei mayor. Nah, ini
Gambar ini menunjukkan alat penggantung dari peritoneum viscerale yang menjadi alat penggantung viscera abdominis. Ini kita bisa melihat di sini peritoneum viscerale yang menjadi alat penggantung dari yeyunum dan ilium. Alat penggantung ini disebut dengan mesenterium. Sedangkan ini adalah alat penggantung dari mesokolon sigmoidium. Sehingga ini disebut dengan mesokolon sigmoidium. Sedangkan ini merupakan alat penggantung dari appendix spermiformis, sehingga disebut dengan mesoappendix atau mesenteriolum. Ini adalah struktur dari kolon descendant, ini adalah kolon sigmoidium, ini yeyunum dan ini ilium. Kemudian yang ini adalah cecum dan ini appendix spermiformis. Esofagus kemudian berlanjut ke arah anal, bermuara ke dalam struktur yang disebut dengan ventriculus atau lambung. Pada ventriculus ini ada beberapa bagian. Yang pertama di sini adalah yang berbatasan dengan esofagus, disebut dengan kardia. Kemudian di bagian sini disebut dengan fundus. Bagian di sini disebut dengan corpus. Kemudian di bagian sini disebut dengan pars pylorica. Antara corpus dan pars pylorica dibatasi oleh suatu alur lengkung yang disebut dengan incisura angularis. Kemudian pada pars pylorica ini masih bisa dibagi lagi menjadi antrum pyloricum dan canalis pyloricus oleh suatu alur di sini yang disebut dengan sulcus intermedius. Lambung memiliki permukaan yang disebut dengan facies anterior, di belakang ada facies posterior. Kemudian ada lengkung di sini yang disebut dengan curvatura minor dan di sini adalah curvatura mayor. Di sini juga terdapat lengkung yang disebut dengan incisura cardiaca. Ini ventriculus yang terdapat pada kadaver. Kemudian ventriculus ini kalau dibuat potongan longitudinal, maka kita bisa melihat struktur dalam dari mukosa lambung, gaster. Kita bisa melihat di sini ada lipatan-lipatan mukosa yang disebut dengan plica gastrica atau rugi ventriculi. Di antara plica ini terdapat suatu lengkung celah yang disebut dengan incisura. Kemudian di perbatasan antara ventriculus dengan duodenum pars superior ini disebut dengan pilorus, dan ada penebalan otot lapisan sirkuler yang membentuk musculus sphincter pylori. Ini musculus sphincter pylori. Selanjutnya dari pilorus berlanjut ke duodenum. Ini yang tergambar adalah duodenum pars superior yang disebut dengan ampula dan sebagian dari pars descendens. Ini adalah gambar dari duodenum yang terbagi menjadi pars superior, pars descendens, pars horizontalis, dan pars ascendens. Nah, kalau ini dipotong longitudinal, kita bisa melihat struktur permukaan dalam dari duodenum, menjadi ampula, pars descendens, pars horizontalis, dan pars ascendens.
Pada bagian dalam mukosanya terdapat lipatan melingkar yang disebut dengan plica circularis. Plica circularis. Kemudian pada pars descendens ini terdapat tonjolan yang merupakan muara dari saluran empedu dan saluran pankreas yang disebut dengan papilla duodeni mayor. Biasanya di sebelah kranialnya terdapat papilla duodeni minor. Kemudian duodenum berlanjut menjadi yeyunum di flexura duodenuyeyunalis. Di daerah flexura duodenuyeyunalis ini terdapat musculus suspensorium duodeni atau ligamentum suspensorium duodeni. Selanjutnya dari duodenum berlanjut menjadi yeyunum. Ini adalah struktur dari yeyunum, dan ini adalah struktur dari ilium. Lalu ilium bermuara ke cecum. Ya, ini adalah cecum. Kemudian ini adalah appendix spermiformis. Dari cecum kemudian berlanjut menjadi kolon ascendens, kemudian melipat menjadi kolon transversum. Lipatan di sini disebut dengan flexura dextra atau flexura hepatica. Kemudian dari kolon transversum berlanjut menjadi kolon descendens. Lipatan dari kolon transversum menjadi kolon descendens disebut dengan flexura coli sinistra atau flexura lienalis. Kemudian dari kolon descendens berlanjut menjadi kolon sigmoidium. Ya, ini ilium yang bermuara ke cecum. Ini appendix spermiformis, kolon ascendens, flexura coli dextra, kolon transversum, flexura coli sinistra, kolon descendens, kolon sigmoidium. Mulai dari cecum sampai ke kolon sigmoidium terdapat struktur lipatan yang membentuk tinea di sini, lipatan yang disebut dengan tinea coli. Tinea coli. Kemudian di sini terdapat tonjolan yang disebut dengan haustra. Dan di antara haustra ini terdapat lipatan yang disebut dengan plica semilunaris. Jadi kalau ini kita ulang kembali, ini adalah tinea coli, ini adalah haustra-nya, kemudian ini adalah plica semilunaris. Kemudian pada kolon ini juga terdapat suatu lipatan peritoneum viscerale yang membentuk appendix epiploidy. Appendix epiploidy ini terisi dengan jaringan lemak sehingga berwarna kuning. Selanjutnya dari kolon sigmoidium berlanjut menjadi rectum, dari rectum berlanjut menjadi canalis analis dan akhirnya bermuara ke dunia luar melalui anus. Ya, ini adalah potongan median dari abdomen dan pelvis. Di sini kita bisa melihat ini adalah struktur dari rectum. Struktur rectum ini dimulai dari setinggi os sakrale yang ketiga. Jadi mulai dari sini. Sedangkan yang di sini masih berupa kolon sigmoidium. Kolon sigmoidium, rectum, kemudian berlanjut menjadi canalis analis. Kelanjutan dari rectum menjadi canalis analis ini terlihat pada saat pembelokan arah di sini. Semula rectum arahnya adalah sesuai dengan konkavitas dari os sacrum, tetapi begitu berubah menjadi canalis analis, maka canalis analis ini menjadi cembung dan canalis analisnya mengarah ke arah belakang. Daerah peralihan antara rectum dan canalis analis ini disebut dengan flexura perinealis. Flexura perinealis ini terletak setinggi diafragma pelvis, tepatnya di
musculus levator ani. Nah ya, ini adalah kolon sigmoidium, ini tadi rektum yang dimulai setinggi vertebra sacralis ketiga. Pada rektum ini bagian yang membesar disebut dengan ampulla recti. Di ampulla recti ini terdapat suatu lipatan mukosa yang berjalan melintang, biasanya ada 3 buah yang disebut dengan plica transversalis recti atau palpula Houston. Lalu berlanjut menjadi kanalis-analis di flexura perinealis. Pada kanalis-analis ini ada struktur-struktur yang berjalan seperti kolom-kolom, ini disebut dengan kolumna analis. Lalu berlanjut menjadi anus. Nah, pada daerah kanalis analis dan anus ini terdapat otot skelet yang disebut dengan musculus sphincter ani externus. Di bagian dalamnya lagi adalah musculus sphincter ani internus. Itu adalah struktur dari tractus digestivus. Selanjutnya kita akan membahas dinding abdomen. Nah, pada gambar kadaver ini, begitu kulit kita buka, maka kita akan melihat struktur dari fascia yang berwarna kuning karena memang di sini terdapat banyak lapisan lemak. Fascia di sini disebut dengan fascia superficialis abdominis. Fascia superficialis abdominis. Kemudian lebih ke arah profundal lagi, kita akan melihat fascia yang membungkus otot-otot dan sekaligus otot-otot dinding abdomen, baik yang otot-otot di bagian lateral maupun otot-otot yang ada di dinding anterior. Nah, di sini kita melihat otot yang terdapat pada dinding lateral, anterolateral, yaitu musculus obliquus externus abdominis dengan batas antara bagian venter dan bagian tendonnya yang disebut di sini adalah linea semicircularis. Linea semicircularis. Ini adalah penampang melintang dari dinding abdomen. Kita mengulang kembali, dimulai dari permukaan, ini disebut dengan kulit atau kutis. Kemudian di sebelah profundalnya lagi ada fascia superficialis. Fascia superficialis abdominis yang di bawah umbilicus terbagi menjadi 2 lapisan. Lapisan yang superficial disebut dengan fascia Kemper atau lamina adiposa. Kemudian lapisan yang lebih dalam disebut dengan fascia scarpa atau lamina membranosa. Ini hanya ada pada fascia superficialis yang terletak di bawah umbilicus. Sedangkan di krania dari umbilicus, fascia superficialis abdominis hanya berupa lembaran, 1 lembar fascia superficialis. Kemudian lebih ke profundal lagi, fascianya membentuk fascia profundi yang membungkus otot-otot dinding abdomen. Ini adalah otot dinding abdomen yang di anterior, ini yang tergambar adalah musculus rectus abdominis. Sedangkan ini adalah otot-otot yang di dinding lateral adalah musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan musculus transversus abdominis. Ini adalah vagina musculi recti dengan vagina rectinya, dan di sini adalah linea alba. Kemudian yang ini adalah otot-otot dinding posterior dari dinding abdomen, yaitu musculus quadratus lumborum dan musculus psoas, baik yang mayor maupun minor. Profunda dari musculus transversus abdominis ada suatu fascia profunda yang disebut dengan fascia transversalis. Fascia transversalis. Rongga yang dibatasi oleh fascia transversalis abdominis ini disebut dengan cavitas abdominis. Di sebelah profunda lagi dari fascia transversalis adalah fascia extraperitonealis atau fascia subserosa. Lalu di sebelah profundalnya lagi ada peritoneum parietale. Rongga yang dibatasi oleh peritoneum parietale ini disebut dengan cavitas peritonei. Jadi,
Kavitas peritonei terdapat di dalam kavitas abdominis. Peritoneum parietale kemudian melipat untuk membungkus viscera abdominis. Pelipatan ini disebut dengan peritoneum viscerale. Peritoneum viscerale. Nah, organ-organ yang dibungkus 2/3 lebih oleh peritoneum viscerale ini tergolong sebagai organ-organ intraperitoneal. Dan alat penggantungnya biasanya diberi nama dengan awalan meso. Nah, ini adalah dinding anterior abdomen. Dilihat dari posterior, kita bisa melihat ini adalah musculus rectus abdominis. Ini adalah umbilicus, ya. Jadi kalau dilihat di posterior, maka pada dinding posterior dari vagina musculi recti ini ada suatu penebalan, perbatasan antara vagina posterior, vagina recti yang di sini lebih tebal, di sini lebih tipis, membentuk garis yang disebut dengan linea arcuata. Linea arcuata. Ini sama, saya kira musculus obliquus externus abdominis yang ikut membentuk vagina musculi recti. Ini adalah vagina musculi recti yang lamina anterior. Kemudian ada sekat-sekat di sini yang disebut dengan intersectionis tendineae. Ototnya yang ada di sini disebut dengan musculus rectus abdominis. Kalau kemudian vagina musculi recti tadi lamina anteriornya dibuka, maka ini akan lebih jelas kelihatan musculus rectus abdominis yang bersekat-sekat. Sekatnya tadi disebut dengan intersectionis tendineae. Ada sepasang kanan dan kiri. Pada bagian kaudal dari musculus rectus abdominis ini terdapat otot kecil yang disebut dengan musculus pyramidalis. Kalau musculus obliquus externus abdominisnya dibuka, maka ini akan kelihatan musculus obliquus internus abdominis. Kalau dibuka juga ini musculus obliquus internus abdominis ini, maka akan tampak nanti musculus transversus abdominis. Ini saya kira sama penampang melintangnya, tetapi ini pada kadaver, ya. Ini musculus rectus abdominis, ini musculus obliquus externus abdominis, ini musculus obliquus internus abdominis, dan ini musculus transversus abdominis. Ini musculus quadratus lumborum, dan ini adalah musculus psoas. Ini adalah penampang longitudinal dari cavitas abdominis dan cavitas pelvis, memperlihatkan potongan-potongan intestinum, hepar, dan lambung. Kemudian juga memperlihatkan peritoneum parietale dan peritoneum visceralnya. Ini musculus rectus abdominis. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kegiatan praktikum ini. Sumber kepustakaan yang kita pakai pada pertemuan kali ini adalah dari Anatomy Gray, ya, dan Atlas Anatomy Gray, kemudian Atlas Anatomy Sobota, kemudian yang gambar kadaver tadi adalah dari Rohen, ya, dari Anatomy Photographic Atlas, dan juga sebagian tadi ada di anatomi komparatif. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.